Salam sehat, salam berjumpa buat kelas 10 jurusan IPS. Pelajaran kita akan kita lanjutkan masih seputar interaksi sosial disasosiatif. Kalau minggu-minggu yang lewat kita pelajari interaksi sosial itu dibagi dua, interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disasosiatif. Asosiatif artinya merapatkan, mendekatkan hubungan. Dibagi 4 kerjasama, sudah kita bahas ini. Akomodasi juga sudah kita bahas. Asimilasi sudah selesai. Akulturasi itulah minggu yang lewat. Dan persaingan. Ya. Maka sekarang kita lanjutkan interaksi sosial disasosiatif ini, kontravensi dan konflik. Ya, tinggal yang 2 poin ini. Oke. Kontravensi pada hakikatnya suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Ya. Bahwasanya dalam bentuk ini tidak nampak ada pertentangan, tapi ada sesuatu yang berlawanan dalam hati. Bisa jadi kita tidak bertentangan dengan seseorang, kita tidak berkelahi, tapi tidak cakapan, bisa cakapan, tapi dalam hati berlawanan seperti itu. Ya, maka biasanya di belakang dikata-katai orang itu, ya, seperti dalam gambar ini misalnya, membicarai atau mengata-ngatai orang lain ketika tidak dilihat orang tersebut. Jadi bahaya nanti kalau ada di antara yang bicara itu yang menyampaikan sama orangnya, ya. Jadi bisa berteman, tapi ada sesuatu yang tidak terungkap, berbentuk rahasia dia, ya, disembunyikan. Jadi kontravensi itu ditandai dengan adanya ketidakpuasan mengenai diri seseorang, rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, atau kebencian dan keraguan terhadap kepribadian seseorang. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita alami seperti ini, ya, bahwasanya seseorang yang kita tidak sukai, tidak kita bilang, tidak perlu kita tunjukkan, tapi dalam hati kita simpan bahwa memang tidak suka melihat orang ini seperti itu. Kalau jumpa bisa jadi nanti cakapan, tapi tetap ada tersimpan dalam hati yang kurang baik, hubungan yang kurang harmonis, ya. Ini menurut ahli, menurut Leopold von Weiss dan Howard Becker, kontravensi memiliki 5 bentuk. Perhatikan, yang pertama bersifat umum, misalnya penolakan, keengganan, protes, perbuatan menghalang-halangi melakukan kekerasan atau mengacaukan rencana pihak lain. Ini bentuk yang pertama, yang umum bahwa kontravensi itu ada penolakan, ada keengganan, bisa protes, ya, bisa menghalang-halangi. Inilah yang bentuk umum, ya. Yang kedua, yang bentuk sederhana, misalnya menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, memaki atau melalui surat selebaran atau mencerca, ya. Ini bentuk kontravensi yang kedua ini. Dan yang pertama dan kedua sering kita alami atau mungkin kita lihat ini, ya. Misalnya seseorang selalu menyangkal pernyataan orang lain karena tidak suka, tapi benar pun dibilang selalu disangkal seperti itu, ya, karena tidak suka dengan orangnya itu. Ada orang kawan kita membuat usul misalnya, ya kita selalu menolak karena tidak suka. Enggan misalnya,
keengganan ini sering kita alami. Karena ada sesuatu yang tidak suka sebelumnya. Intensif misalnya menghasut waktu menyebarkan desas-desus. Karena apa? Kita hasut orang lain supaya ikut juga memusuhi, ini namanya intensif ini, dan menyebarkan desus-desus atau isu-isu tertentu. Ya. Yang keempat, yang bersifat rahasia, mengumumkan rahasia lawan atau menyebarkan apa yang memang tidak baik sama orang lain itu kita umumkan, atau mungkin kita bisikkan sama orang lain supaya semua tahu bahwa dia memiliki suatu kekurangan. Sebenarnya rahasia ini dibilang rahasia kalau sudah dikasih tahu bukan rahasia lagi. Ingat itu ya. Tapi ini biasanya langsung dibisikkan. Ini rahasia ya, katanya, tapi dikasih tahu. Itu masalahnya. Taktis, misalnya mengejutkan lawan atau membingungkan pihak lawan, memprovokasi. Ini yang bersifat taktis. Inilah bentuk-bentuk dari kontravensi menurut Leopold von Weiss dan Howard Specker. Ya, kontravensi. Yang terakhir masalah pertentangan atau konflik. Ini namanya pertentangan, konflik, masalah perkelahian lah ini. Pertentangan konflik suatu perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan serta dengan ancaman atau kekerasan. Nah, itu suatu definisi tentang pertentangan. Bagaimana orang lain misalnya supaya tercapai tujuannya dengan cara kekerasan, dengan menantang dan sebagainya. Ini hanya gambar animasi ya, jangan nanti dipraktekkan. Kita bukan belajar untuk berkelahi, tapi mengetahui bagaimana prosesnya. Dalam pertentangan, hal yang paling berperan adalah perasaan. Perasaan mempertajam perbedaan sehingga masing-masing pihak berusaha saling menghancurkan. Ya. Perasaan dia dihina, perasaan dia ditantang, perasaan dia dipelototi, ya makanya jangan main perasaan. Padahal sebenarnya tidak. Itu awalnya suatu masalah. Ya. Jangan terlalu banyak memakai perasaan, banyak memakai logika saja yang realistis. Ya. Itu. Bentuk-bentuk khusus pertentangan. Ada pertentangan pribadi, pertentangan rasial. Pribadi maksudnya secara pribadi. Rasial ini ras, antar ras yang berbeda, warna kulit yang berbeda. Antar kelas sosial ini kelas atas, kelas bawah. Ya. Bukan maksudnya kelas di lantai 2, kelas di lantai bawah, bukan itu maksudnya antar kelas ini. Ya, golongan atas yang hebat-hebat dengan golongan masyarakat bawah. Itu maksudnya. Pertentangan politik antar partai misalnya, antara partai politik yang berbeda, ya, aliran yang berbeda, ya, seperti itu. Pertentangan yang bersifat internasional sudah melibatkan banyak negara, ya. Yang jelas bertentangan, berkelahi, konflik adalah tidak baik. Damai itu indah, ya. Oke, maka jangan mengadakan konflik, usahakan damai. Begitu dulu pelajaran kita. Sekarang kita lihat tugasmu. Jangan lupa catat semua materi dalam catatan ini semua materi yang tadi. Kemudian buatlah daftar konflik suku dan agama yang pernah terjadi di Indonesia, masing-masing 5. Konflik suku buat tabelnya kecil ya, tabel kecil. Nah, kemudian konflik agama buat juga tabelnya. Ya, seperti itu. Oke, selamat bertugas. Salam sehat.